قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dikala kita berada di kota Madinah, dan banyak lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu yang akan bisa membuat kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah adalah bagaimana kita selalu mengenang, mengulang, mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Karena memang ikhwatul Islam, seorang hamba apabila mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih sering lupanya. Namun kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya, maka di saat itulah mereka akan selalu ingat akan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun nikmat yang diberikan, mereka sering lupa. Sedangkan ujian yang diberikan oleh Allah, di saat itulah mereka selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi Ayyub alaihi salam adalah salah seorang nabi yang diberikan ujian luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan sebuah penyakit yang tidak pernah ada duanya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam waktu yang sangat lama. Bahkan disebutkan sebahagian para ulama, Nabi Ayyub menderita penyakit tersebut kurang lebih 14 tahun lamanya. 14 tahun lamanya dia tidak bisa mengapa-ngapain, atau artinya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota badannya hilang. Yang bisa dia lakukan hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu anggota badannya yang tidak terkena penyakit adalah lisannya, dan dia yang memohon kepada Allah agar dia bisa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istrinya mengatakan kepadanya, "Ya Nabi Allah, wahai Ayyub, tidakkah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dan kesembuhan?" Maka apa kata Nabi Ayyub alaihi salam? Dia pun mulai memberikan perbandingan. Sebenarnya aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 70 tahun lamanya Allah berikan kepada kita nikmat, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan rezeki, diberikan semuanya, disebutkan semua nikmat Allah. Dan baru beberapa tahun saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Artinya apa ikhwatul Islam? Sehingga sebelum Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ujian, maka di saat itulah kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apabila seorang hamba diberikan nikmat kepadanya, sering mereka lupa kepada Allah. Namun apabila diberikan ujian, di saat itulah mereka baru bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak demikian keadaannya. Kita ingin selalu beribadah kepada Allah, kita ingin selalu bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu dikala kita diberikan nikmat, syukur itu pun bisa kita lakukan dikala kita diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga sepanjang waktu kita selalu bisa bersyukur kepada Allah. Bagaimana salah satu caranya? Mengenang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Nabi Ayyub, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyebutkan sebuah nikmatnya. 70 tahun lamanya kita diberikan kesehatan,
kita diberikan keberkahan, kita diberikan semuanya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita bisa selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Di antara salah satu caranya, ingatlah semua karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita ulang, mulai dari kita balik misalnya. Allah berikan ini, Allah berikan itu, Allah berikan nikmat ini, Allah berikan nikmat itu. Dan itu selalu harus kita lakukan. Kenapa demikian? Agar kita betul-betul menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita hanya mengenang ujian Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mengenang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mampir kepada Allah atau meminta kepada Allah di waktu-waktu kita berada di dalam ujian saja. Sedangkan dikala kita diberikan nikmat, kita pun tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak demikian keadaannya. Kita akan selalu datang kepada Allah, kita akan selalu dekat kepada Allah dalam keadaan apapun, baik dikala kita berada di dalam kenikmatan ataupun dikala kita berada di dalam ujian. Maka dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ta'arraf ila Allah fil raha, hendaklah kalian senantiasa mengingat Allah, dekat dengan Allah, terutama dikala kalian diberikan kenikmatan yang luar biasa. Allah berikan nikmat harta, semakin dekat kita kepada Allah. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, semakin dekat kita dengan Allah. Allah berikan kepada kita nikmat apapun, semakin dekat kita dengan Allah. Kenapa demikian? Karena nanti apabila Allah berikan ujian kepada kita, maka Allah pun akan dekat dengan hambanya. Dan itulah konsekuensi daripada bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kita senantiasa mengenang, terutama dikala kita diberikan kenikmatan. Karena memang banyak di antara manusia yang gagal bersyukur kepada Allah atau mengingat Allah, terutama dikala mereka diberikan kenikmatan dan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ikhwatul Islam, itu merupakan di antara salah satu cara yang bisa kita lakukan. Dan Allah pun menyebutkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ulanglah. Ulang-ulang selalu nikmat yang Allah berikan. Selalu kita ulang, selalu kita ulang. Kadang-kadang kita harus butuh duduk sendirian. Kadang-kadang kita duduk di malam hari sendirian untuk mengungkit semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pula lah kita akan menjadi hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, salam dan salawat senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan nama Nabi kita yang mulia. Nama Nabi kita adalah Ahmad dan Muhammad. Ahmad artinya adalah orang yang banyak memuji, sedangkan Muhammad artinya adalah orang yang banyak dipuji. Ahmad artinya banyak memuji karena memang Nabi adalah orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad artinya adalah orang yang banyak dipuji karena memang di antara salah satu sifat Nabi kita adalah semua bangga kepadanya. Allah bangga kepadanya, malaikat-malaikat pun bangga kepadanya, dan kita sebagai umat Nabi lebih pantas bangga terhadap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kebanggaan kita tersebut adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi ikhwatul Islam, itu adalah kembalinya kepada diri kita pribadi. Artinya kita selalu menyebutkan bahwa dikala kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak butuh kepada salawat yang dibacakan oleh umatnya. Karena kalau Allah sudah bersalawat kepada Nabi, apakah Nabi masih butuh salawat dari hambanya atau dari umatnya? Kalau malaikat-malaikat yang jumlah mereka lebih banyak dari manusia bersalawat, semuanya bersalawat kepada Nabi, apakah Nabi masih butuh salawat dari umatnya? Tentu jawabannya tidak. Tetapi kenapa kita selalu diberikan motivasi untuk mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Guna dan tujuannya adalah kembali kepada diri kita pribadi. Karena kita ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun ingin berkumpul bersama Nabi di dalam surga. Itu yang kita inginkan. Dan di antara salah satu cara yang harus kita lakukan adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin
Para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih menjelaskan bagaimana keutamaan Masjidil Haram yang ada di Madinah dan bagaimana pula keutamaan Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, yang kedua-duanya disebut dengan Al-Masjidil Haram, yaitu masjid yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haram disebut dengan haram ikhwatul Islam, artinya adalah menghormati. Karena kalimat hormat itu diambil dari kata-kata haram. Hormat itu bahasa Arab, diambil dari kata-kata hurmat, hurmatun. Nah, hurmatun itu artinya haram. Karena apabila kita menghormati seseorang, maka kita akan menghargainya. Kita akan memberikan sanjungan kepadanya. Kita akan berbeda keadaannya dikala kita tidak menghormati seseorang. Maka itu disebut dengan hormat, menghormati, artinya menghargai. Nah, itu pula lah yang dimiliki oleh Masjidil Haram. Kenapa disebut dengan Masjidil Haram? Kalau seandainya wajib bagi kita untuk memuliakan masjid Allah dimanapun dia berada, masjid-masjid Allah yang ada di muka bumi ini wajib bagi kita untuk menghargainya. Apalagi kalau seandainya kalimat masjid itu disebut dengan Al-Masjidil Haram. Kalau masjid saja wajib bagi kita menghargainya, apalagi ditambah dengan kalimat Al-Haram, Al-Masjidil Haram, maka untuk menghargai Masjidil Haram, baik yang ada di Mekah ataupun yang ada di Madinah, lebih lagi kita menghargainya dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada di dunia. Kalau seandainya masjid yang ada di dunia wajib bagi kita untuk menghargainya, padahal tidak ada kalimat haram di belakangnya, hanya sekedar disebut dengan masjid, semua masjid wajib dihargai. Bagaimana kalau seandainya masjid tersebut ada kalimat tambahan di belakangnya dengan sebutan Al-Masjidil Haram? Maka dengan kalimat Al-Masjidil Haram, penghargaan, penghormatan yang harus kita lakukan selama kita berada di dalamnya harus 2 kali lipat atau berlipat-lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada di dunia. Kalau seandainya sama saja ikhwatul Islam, berarti Masjidil Haram itu belum menjadi haram bagi kita, walaupun namanya tetap Masjidil Haram. Kalau seandainya sama saja menurut kita, dikala kita berada di masjid kaum muslimin, dikala kita berada di masjid yang lainnya, sama keadaan kita dikala kita berada di Masjidil Haram, berarti secara bahasa juga ibadah yang kita lakukan sama, maka Al-Masjidil Haram belum lagi disebut dengan Al-Masjidil Haram di hati kita. Walaupun Masjidil Haram akan tetap menjadi Masjidil Haram sampai terjadinya hari kiamat, maka disebut itulah dengan Al-Masjidil Haram. Artinya ikhwatul Islam, masjid yang wajib bagi kita untuk betul-betul menghargainya dan menghormatinya, menyanjung tinggi. Makanya tidak boleh ikhwatul Islam, dikala kita berada di dalam Al-Masjidil Haram, baik itu di Mekah ataupun di Madinah, kecuali kita harus menjaga semuanya. Kita harus menjaga pandangan, jangan memandang kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus menjaga telinga, jangan kita mendengar kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tangan, kita jangan memegang kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kiaskan ke dalam semuanya ikhwatul Islam, karena ini disebut dengan Al-Masjidil Haram. Makanya dikala kita berada di dalam Al-Masjidil Haram, rasanya kurang pas misalnya, dikala kita bermain media sosial, kemudian kita bermain sama dengan kita bermain di rumah kita, tidak demikian keadaannya ikhwatul Islam. Kalau kita masih bebas berselancar misalnya di dunia maya yang semuanya ada selama kita berada di Al-Masjidil Haram, berarti kita belum betul-betul menghargai kalimat Al-Masjidil Haram. Maka ada sebuah kejadian ikhwatul Islam ini untuk kita bersama. Kejadian yang ada di Makkah Al-Mukarramah untuk memberikan pelajaran bagi kita bersama. Karena kita harus menjaga semuanya, menjaga mata, menjaga telinga, dan salah satunya adalah menjaga telinga, tidaklah kita dengarkan kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nyanyian dan musik-musik. Itu tidak pernah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun para ulama yang mengatakan ada nyanyian yang namanya musik-musik, ada namanya musik-musik Islami. Karena musik itu tidak pernah masuk Islam. Artinya itu adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika ikhwatul Islam di Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, biasanya terutama bunyi handphone dan yang semisalnya, itu kadang-kadang ada nada deringnya bermacam-macam ragamnya.
ada yang musik, ada yang nyanyian, ada yang karaoke dan yang semisalnya. Maka itu nanti hati kita harus berhati-hati ikhwatul Islam. Sesuatu yang penting-penting saja, artinya dibuat nada yang bisa memberikan peringatan kepada kita bahwa ada panggilan. Tidak mesti ada musik-musiknya, tidak mesti ada nyanyian di sana. Kemudian dikala salat, maka kebetulan yang menjadi imam pada waktu itu adalah Imam Al-Haramain atau Imam dua tanah suci atau Presiden dua tanah suci yang kita kenal dengan Abdurrahman bin Sudais atau As-Sudais, hafizahullah ta'ala. Kemudian dikala dia menjadi imam, ada sebahagian handphone yang berbunyi, tapi nadanya Allahul Musta'an, nada yang ada musik dan nyanyiannya. Kemudian setelah salat, dia pun langsung berdiri. Dan dia mengatakan sambil memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin, bahwa kita harus menjaga semuanya. Menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga, terutama dikala kita berada di Al-Masjidil Haram. Makanya disebut dengan haram. Haram, haram. Artinya harus kita hormati. Tak boleh sama hukumnya dengan daerah-daerah yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, setelah memberikan nasihat, dia pun mengatakan, demi Allah, selama berada di rumah, kata Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah ta'ala, selama berada di rumah, aku tidak pernah mendengarkan musik dan nyanyian. Karena memang musik dan nyanyian tidak pernah bertemu dengan Al-Quran. Dua hal yang tidak pernah bersatu. Kemudian dia pun mengatakan, selama di rumah, aku tidak pernah mendengarkan nyanyian, musik dan nyanyian. Sekarang di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali ada di bumi, aku mendengarkan nyanyian, sambil dia meneteskan air mata. Di rumahku aku tidak pernah mendengarkan nyanyian. Sekarang di rumah Allah Azza wa Jal, di tanah haram, di Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, aku mendengarkan musik dan nyanyian. Kemudian dia menangis. Setelah itu dia selesai. Artinya, dia ingin memberikan pelajaran kepada kita bersama ikhwatul Islam. Posisi Masjidil Haram jangan pernah disamakan dengan daerah yang lainnya. Makanya semuanya harus kita jaga, semuanya. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, semuanya harus kita jaga. Kalau kita tidak menjaganya, berarti belum haram namanya. Walaupun namanya tetap akan menjadi haram, tapi belum haram bagi kita. Karena makna daripada haram itu adalah bagaimana kita menghargainya, betul-betul menghargainya. Itu baru disebut dengan haram. Makanya kita ambil makna haram itu apa? Haram itu artinya hormat. Apa makna menghormati? Menghargai, menjunjung tinggi, baru namanya haram. Sehingga apabila kita berada di Al-Masjidil Haram, baik Makkah ataupun Madinah, ini nasihat bagi kita bersama ikhwatul Islam, maka berhati-hatilah di sana. Jangan kita menganggap ini adalah tanah halal, jangan. Jangan kita menganggap ini adalah masjid-masjid biasa, jangan. Kita tidak mau demikian ikhwatul Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan kita tahu Masjidil Haram atau tanah haram merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang mengharamkan bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan. Makanya selalu kita bertanya, tanah haram itu kapan menjadi haram? Tanah haram, kita tahu haram Makkah, haram Madinah. Kapan menjadi haram? Siapa yang tahu kapan menjadi haram? Tanah haram itu kapan dia menjadi tanah haram? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kapan tanah haram menjadi tanah haram? Nah, kita selalu belajar tentang tanah haram. Kapan tanah haram itu menjadi haram? Ada yang tahu? Di antara kita ada yang masih ingat? Tanah haram itu ikhwatul Islam menjadi haram semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Apa maknanya? Berarti betul-betul Allah Subhanahu wa taala dikala menciptakan langit, menciptakan bumi, Allah sudah menjadikan itu adalah tanah haram. Berarti apa maknanya? Allah yang mengharamkan, bukan manusia, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi menyebutkan inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah dan aku mengharamkan Madinah. Makna daripada hadis Nabi ini memperjelas keharamannya. Walaupun haramnya sudah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya Allah betul-betul menjadikan tanah ini sebagai tanah yang haram ketika Allah menciptakan bumi ini. Maka Allah sudah menjadikan itu bagian daripada yang haram. Nah, dikala Allah menjadikan yang haram, kita pun mengatakan itu adalah tanah haram, maka kita wajib menghargai keharaman yang dijadikan haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat ini yang disebut dengan surat haji, dikala Allah berbicara tentang orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, kemudian di ayat-ayat ini Allah menyebutkan dzalika wa may yu'azzim sya'airallah.
Karena yang demikian, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, dan ini merupakan syiar Allah, yang mengharamkan bukan manusia, Allah yang mengharamkan. Dikala kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan lisan dan juga dengan bahasa badan, kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kita mengagungkan syiar Allah Azza wa Jal. Dzalika min taqwal qulub. Maka yang demikian adalah tanda mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam diikatkan dengan ketakwaan, dan ketakwaan itu lebih identik dengan amalan-amalan hati. Kita bisa berbuat jahat di sini. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, bisa kita melakukannya. Namun yang berbicara adalah hati. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diikat dengan ketakwaan. Karena memang ikhwatul Islam, di antara ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah haji dan umrah, semuanya tujuannya adalah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang berbicara tentang masalah haji dan umrah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir ayat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattaqullah. Inti daripada ibadah yang dilakukan ini adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian begitu juga ayat berikutnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah menyebutkan al-hajj wa syurur ma'luman, faman farada fihinna al-hajj fala rafas wala fusuq wala jidala fil hajj. Kemudian akhirnya apa? Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, bahkan kalian harus berbekal dengannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian begitu juga dikala Allah mengingatkan kaum muslimin, terutama dikala mereka berada di Arafah, ketika mereka berada di Mina, ketika mereka berada di Muzdalifah, apa yang harus mereka lakukan? Bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian di akhir penutup Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya ikhwatul Islam, setiap kali ada ibadah haji dan umrah disebutkan di dalam ayat-ayat, atau juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujung-ujungnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyebutkan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "At-taqwa hahuna." At-taqwa hahuna, 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan takwa itu di sini. Artinya apa ikhwatul Islam? Lebih identik dengan amalan-amalan hati. Karena yang bisa mengontrol kita bukan orang lain. Yang bisa mengontrol kita ini adalah diri kita sendiri. Dikala kita ingin melakukan kemaksiatan, terutama dikala kita berada di tanah haram, maka kita ingat Allah selalu melihat kita. Walaupun manusia tidak melihat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya. Misalnya apabila kita merasa ingin melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama kita berada di tanah halal, maka kita ingat ternyata saya berada di tanah haram, saya berada di Al-Masjidil Haram, maka kita takut, dan kehadiran takut inilah yang akan membuat kita menjadikan haram betul-betul haram. Maka baru pantas disebut dengan Al-Masjidil Haram. Makanya kalimat haram itu ikhwatul Islam harus selalu kita hadirkan. Karena kadang-kadang dikala kita berada di tanah haram, terutama bagi kita yang mungkin sudah lama tinggalnya di haram, karena berbeda ikhwatul Islam, dan ini selalu kami sebutkan perumpamaan. Bagi kita yang pertama kali datang ke tanah haram, mudah bagi kita untuk menangis, meneteskan air mata, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari pertama kita datang melihat Masjid Nabawi, melihat Ka'bah Al-Musyarrafah, tidak ada di antara kaum muslimin kecuali mereka pasti meneteskan air mata. Minimal mereka akan selalu mengucapkan ya Allah, alhamdulillah. Itu hari pertama. Hari kedua mungkin masih. Hari ketiga, hari keempat sudah mulai kurang. Hari kelima, hari keenam sudah mulai biasa. Masjid Nabawi sama dengan masjid yang lainnya. Masjid Ka'bah sama dengan masjid yang lainnya. Apa buktinya? Kadang-kadang kita tidak lagi semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bagi mereka yang pertama kali datang. Bagi mereka yang sudah 2 kali datang, 3 kali datang, maka di saat itulah kita harus selalu menghadirkan makna kalimat haram. Haram itu ikhwatul Islam adalah bagaimana kita selalu menghargainya. Maka ada sebuah kaidah yang disebutkan kasratul imsas tufqidul ihsas. Karena memang apabila kita selalu berinteraksi dengan sesuatu, maka rasa sensitifnya mulai merasa berkurang. Apa maknanya? Kita lihat sebagian saudara kita ikhwatul Islam, terutama mereka-mereka yang mungkin tinggal di sini. Mereka menganggap Masjidil Haram itu sesuatu yang sudah biasa. Kalau kita berlarian, kalau seandainya sudah iqamat, kita akan lari. Bagaimana supaya kita datang beribadah
di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram yang ada di Mekah. Tapi sebagian saudara-saudara kita apa yang mereka lakukan? Dikala waktu salat, maka itu kesempatan bagi mereka untuk tidur. Kesempatan bagi mereka untuk bercerita. Kesempatan bagi mereka untuk nongkrong dan yang semisalnya. Padahal orang Allahu Akbar di Masjidil Haram, di Makkah dan di Madinah. Kenapa demikian? Karena sudah hilang rasa sensitifnya. Mereka haram itu tidak ada lagi di hatinya, sudah hilang rasa haram itu di hatinya. Kita tidak mau demikian, ikhwatul Islam. Kita ingin selalu kalimat haram itu selalu berada di dalam hati kita. Karena dengan yang demikian, maka kita akan selalu bisa menghargai kalimat haram. Dikala setiap kali kita masuk ke Masjid Nabawi, berapa kali pun kita datang. Apakah ini sudah umrah yang kedua, umrah yang ke-10, umrah yang ke-50, maka haram akan tetap menjadi haram di dalam hati kita. Setiap kali kita masuk di Masjid Nabawi, kita ingat akan hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana kemuliaannya, bagaimana keagungannya, bagaimana kelebihannya. Begitu juga dikala kita berada di Makkah Al-Mukarramah, kita tidak akan pernah absen melakukan sholat di sana, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, semuanya akan kita lakukan kalau kita selalu menghadirkan makna haram di dalam hati kita. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan nasihat pembuka bagi kita bersama, terutama dikala kita berada di Al-Masjidil Haram, bahwa Al-Masjidil Haram disebut dengan Al-Masjidil Haram, bahwa itu ada tempat yang wajib kita haramkan untuk selama-lamanya. Artinya wajib kita hargai dan wajib kita junjung tinggi. Kalau seandainya amalan kita, perbuatan kita sama dikala kita berada di masjid-masjid yang lainnya, berarti haram itu masih kurang haram di dalam hati kita. Maka di saat itulah kita kembali mengenang bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi kita yang berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Dan salah satunya adalah Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, yang memiliki keutamaan yang luar biasa, bahkan melebihi keutamaannya dibandingkan dengan haram yang ada di Madinah. Kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, kemarin kita telah menceritakan bahwa Masjidil Haram yang ada di Makkah disebut dengan Al-Masjidil Haram. Itu semuanya mencakup bagian daripada semua tanah haram. Dan itu adalah di antara kelebihan bagi haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kemarin kita menyebutkan bahwa tanah haram yang ada di Makkah, semuanya tanah haram yang ada di Makkah disebut dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Kemudian kita menyebutkan kemarin ada beberapa dalil, ada 3 dalil minimal kita menyebutkan. Siapa di antara kita yang masih ingat apa dalilnya bahwa batasan-batasan tanah haram yang ada di Makkah itu semuanya disebut dengan Al-Masjidil Haram? Siapa masih ingat dalilnya? Kemarin kita menyebutkan ada 3 dalilnya. 2 di antara 3 boleh lah. Atau masih ada di antara kita yang ingat 2 dalil saja maka sudah cukup. Kenapa kita menyebutkan bahwa Al-Masjidil Haram itu yang ada di Makkah Al-Mukarramah semua batasan haram? Karena batasan haram yang ada di Makkah itu lebih luas dibandingkan dengan batasan haram yang ada di Madinah. Di Madinah ini ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan Al-Madinatu haramun ma baina 'ainin ila thawr. Madinah itu haram dari Bukit Ir sampai Bukit Thawr. Dibatasi oleh 2 bukit. Kemudian juga dibatasi oleh 2 lembah, lembah Wabrah dan lembah Wakim. Kalau ditarik dari Masjid Nabawi, jaraknya dari setiap sisi kurang lebih 8 sampai 9 kilo. Dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, itu kurang lebih dari Masjid Nabawi kurang lebih 8 kilo saja. Itu kalau tanah haram yang ada di Madinah. Sedangkan tanah haram yang ada di Mekah itu lebih luas. Mungkin ada 15 sampai 20, tergantung dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Itu kalau ditarik dari Masjidil Haramnya, dari Ka'bah Al-Musyarrafah, itu bisa jadi sampai 15 kilo sampai 20 kilo. Artinya keharaman yang ada di Mekah Al-Mukarramah lebih luas, tanahnya, haramnya itu lebih luas dibandingkan dengan haram yang ada di Madinah. Kemudian haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah, tanah haram, batasan-batasan tanah haramnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semuanya adalah dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Siapa yang masih ingat dalilnya? Apa alasannya? Mungkin kita dahulukan yang tua ya. Mana yang paling tua atau yang merasa paling tua juga boleh. Silakan Pak. Dalil yang pertama, Surat Al-Fatah dengan surah Al-Ahzab. Betul nih? InsyaAllah salah. Surah Al-Fatah dengan Al-Ahzab. Coba baca suratnya apa? Apa isi ayatnya? Yang mananya?
Al-Ahzab itu ada setengah juz. Al-Fatah itu kurang lebih sepertiga juz. Nggak apa, Masya Allah. Baik, silakan Pak, Masya Allah. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Bisa di syukran ya. Masya Allah. Tapi jawabannya masih salah Pak ya. Separuh salah, separuh betul. Baik, siapa yang masih ingat ayatnya? Depan dulu ya, silakan. Baik, yang pertama. Fala taqrabul masjidil haram. Ini berada di surat apa ini? Surat Taubah. Baik, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidil haram. Apa artinya? Janganlah mereka mendekati al-masjidil haram. Padahal orang-orang musyrikun mereka tidak boleh masuk ke dalam batasan haram. Namun Allah menyebut dengan al-masjidil haram. Berarti semua batasan haram disebut dengan al-masjidil haram. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, apa? La tadkhulunnal masjidil haram di dalam surah Al-Fatah. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidil haram insyaallahu aminin. Ada di surat apa ini? Ada di surah Al-Fath. Masya Allah, Fatah. Silakan. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Yang ketiga tahu? Itu yang paling mudah. Semua kaum muslimin hafal. Surat Al-Isra ayat pertama. Apa surah Al-Isra ayat pertama? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Silakan Pak. Insyaallah. Barakallahu fiik. Terima kasih ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Tapi ikhwatul Islam, itu adalah dalilnya yang kemarin yang telah kita jelaskan, bahwa kalimat-kalimat haram itu semuanya, tanah haram itu semuanya disebut dengan al-masjidil haram, itu bagian Makkah al-Mukarramah. Sehingga apabila kita mengetahui yang demikian, maka dimanapun kita berada, terutama di bagian tanah haram atau di dalamnya tanah haram, maka disebut dengan al-masjidil haram. Dan ini merupakan keberuntungan bagi mereka-mereka yang tinggal di Makkah al-Mukarramah, dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikala Allah Subhanahu wa taala memilihkan mereka menjadi penduduknya, dan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam. Makanya penduduk bumi yang paling mulia adalah mereka yang tinggal di bumi yang paling mulia. Itu sesuatu yang pasti. Mereka yang paling mulia secara umum, walaupun ikhwatul Islam, kita tahu bahwa semua mereka yang tinggal di haram, baik Makkah ataupun Madinah, tidak menjamin kesuciannya. Karena yang membuat kita menjadi suci, menjadi bersih, adalah amal perbuatan yang kita lakukan. Sebagaimana disebutkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah salah seorang sahabat yang berasal dari Faris. Dia bukan berasal dari Arab. Dia bukan berasal dari Madinah. Dia juga bukan berasal dari Makkah Al-Mukarramah. Dia berasal dari Faris sana. Makanya disebut dengan Salman Al-Farisi. Farisi. Kemudian ikhwatul Islam, dia menyebutkan sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, innal arda la tuqaddisu ahada. Sesungguhnya suatu tempat tidak akan pernah menjadikan seseorang itu menjadi bersih dan suci. Artinya dikala orang berada di tempat yang suci sekalipun, tempat yang paling suci itu adalah Makkah dan Madinah, tidak memberikan jaminan bahwa mereka menjadi orang yang suci, kecuali dengan amal ibadahnya. Wa innama yuqaddisul insanu amalah. Tetapi yang membuat seseorang itu menjadi suci dan bersih adalah amalan-amalan yang kita lakukan atau yang mereka lakukan. Itu adalah secara khusus. Namun secara umum ikhwatul Islam, penduduk Makkah dan penduduk Madinah, ketika Allah memuliakan daerahnya, maka Allah pun akan memuliakan penduduknya. Tidak mungkin ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kota Madinah, Allah menghina penduduknya. Tidak demikian. Maka dengan itulah Nabi SAW menyebutkan, Madinah adalah kota yang mulia, wajib kita mencintainya. Madinah adalah kota yang diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkah Madinah tersebut, siapa mengatakan berkah? Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW. Demikian juga dengan penduduknya secara umum. Apa kata Rasulullah SAW? Di dalam sebuah doa, Nabi SAW mengatakan, Allahumma man zalama ahlal madinati wa akhafahum fa'akhidhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfun wala adlun. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah atau menakut-nakuti mereka, maka tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Dan untuknya
Untuk siapa? Untuk mereka yang menzalimi tersebut. Untuknya laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia. Dan untuknya, untuk siapa? Untuk mereka yang menzalimi penduduk Madinah. La yaqbalullahu minhu sarfun wala adlun. Allah tidak akan menerima amal ibadah dari amal ibadah yang dia lakukan. Apa maknanya ikhwatul Islam? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada penduduk Madinah atau kepada kota Madinah, maka tidak mungkin Allah menghinakan penduduknya. Sama dengan Makkah Al-Mukarramah. Tempat yang paling mulia di bumi Allah Azza wa Jalla adalah Makkah Al-Mukarramah. Sehingga dengan kemuliaan Makkah, maka Allah pun melebihkan penduduknya. Kenapa demikian, Ustaz? Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, bukan keputusan kita. Tapi secara umum, bukan berarti tidak ada orang yang nakal, tidak ada orang yang melakukan kezaliman. Banyak orang yang melakukan kezaliman. Tapi secara umum, ketika Allah memuliakan tempatnya, maka tidak mungkin Allah kecuali juga memuliakan penduduknya. Itu adalah sesuatu yang pasti. Makanya kita lihat ikhwatul Islam, kita selalu memberikan contoh yang sangat sederhana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi Allah bercerita tentang ada beberapa pemuda yang lari membawa agamanya. Mereka melari meninggalkan kampung halamannya karena mereka dicari, dikejar, ingin dibunuh. Kemudian mereka meninggalkan kampung halamannya, lari membawa iman dan takwa. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah menceritakan innahum fityah. Mereka ini adalah fityah. Artinya umur mereka masih 30, 35, 40 tahun, masih pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka lari dari kampung halamannya. Karena kampung halamannya adalah kampung halaman yang tidak beribadah kepada Allah. Dan kampung halamannya adalah kampung halaman yang apabila mendapati orang beribadah kepada Allah, maka akan dihukum dan akan dibunuh. Sehingga mereka lari meninggalkan kampung halamannya karena iman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim. Adalah orang-orang yang beriman, wa zidnahum huda. Dan kami akan selalu tambah keimanan dan petunjuk bagi mereka. Kemudian ikhwatul Islam, dikala mereka lari, ketika mereka lari, maka para ulama mereka berbeda berapa jumlah orang yang lari ini. Allah pun menyebutkannya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan yaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Jumlah mereka yang lari ini 3 orang saja. 4 bersama anjingnya. Ada seekor anjing yang mengikutinya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Yang lain menyebutkan jumlah mereka adalah 5, 6 bersama anjingnya. Rajman bil ghaib. Perkataan pertama dan perkataan yang kedua ini, rajman bil ghaib, adalah perkataan yang meraba-raba tentang masalah ghaib. Karena kejadian ini adalah kejadian yang terjadi sebelum umat atau sebelum Nabi lahir. Artinya adalah perkara yang ghaib. Dan Nabi tidak akan tahu ceritanya kecuali atas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikala menyebutkan jumlah pertama, jumlah kedua, Allah mengatakan rajman bil ghaib. Perkataan pertama dan kedua tentang jumlah mereka adalah perkataan yang meraba-raba, artinya tidak pasti. Kemudian perkataan yang ketiga, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jumlah mereka itu ada 7, 8 bersama anjingnya. Dan ini adalah perkataan yang paling kuat. Artinya orang yang lari tadi membawa iman dan takwa, iman kepada Allah, jumlah mereka 7 orang, 8 bersama anjingnya. Dikala mereka lari ikhwatul Islam, maka ada ilham diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Larilah kalian ke dalam sebuah bukit atau dalam sebuah gua. Maka dengan itulah disebut dengan Al-Kahfi, suratul Kahfi, surat gua atau bukit gua, karena sesuai dengan kejadiannya. Kemudian mulut gua ini ikhwatul Islam, Allah yang memilihkan untuk mereka. Mulut gua yang bisa masuk sinar matahari di sana. Kemudian mulut gua yang agak sedikit tinggi lokasinya. Kemudian dikala mereka diperintahkan oleh Allah masuk di sana, maka semua mereka merasa lelah. Dikala mereka merasa lelah ikhwatul Islam, 7 orang, 8 bersama anjing. Dikala mereka merasa lelah, maka mereka pun tidur. Kemudian setelahnya mereka bangun. Ketika mereka bangun, mereka berbeda. Sudah berapa lama kira-kira kita tidur? Ada yang menyebutkan kita tidur 1 jam. Ada yang menyebutkan kita tidur maksimal setengah hari. Padahal mereka sudah tidur di dalamnya 309 tahun lamanya.
Dan mereka tidak sadar akan yang demikian. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya di dalam Al-Qur'an. 7 orang dan 1 ekor anjing. Orang yang 7 ini kita jelas bagaimana kemuliaannya. Mereka adalah orang yang beriman, bertakwa. Mereka rela meninggalkan dunia demi agama, sehingga Allah berikan kepada mereka mukjizat yang luar biasa yang akan dikenang sepanjang masa. 7 orang ini. Kemudian bagaimana dengan anjingnya? Apa pula kemuliaan yang didapatkan oleh anjing? Satu-satunya anjing di dunia yang mulia dan diberikan kemuliaan ini dia. Padahal kita tahu ikhwatul Islam, anjing itu adalah hewan yang tidak boleh bagi kaum muslimin untuk memakannya dan memeliharanya. Tidak boleh. Apabila ada kaum muslimin yang memelihara anjing di rumahnya, maka setiap hari hilang 1 qirat pahalanya. Kecuali untuk daerah yang lain, kecuali untuk beternak, berkebun, berburu, itu lain cerita. Artinya ikhwatul Islam, anjing itu adalah hewan yang apabila kita memeliharanya, maka kita berdosa. Coba bayangkan, hilang pahala dari diri kita kalau itu di rumah. Tapi kalau seandainya untuk lain, itu berbeda ceritanya. Dan kalau ada anjing ini menjilat tempat makan atau pakaian ataupun yang semisalnya, maka harus kita sama. Berbeda hukumnya dengan yang menjilat adalah masalah atau hewan-hewan yang lainnya. Tapi kalau anjing itu berbeda hukumnya. Artinya ikhwatul Islam, betul-betul direndahkan atau rendah. Makanya kalau ada di antara kita yang kadang-kadang beradu mulut, coba bayangkan kalau kita dibilang oleh orang, kamu ini misalnya anjing misalnya, maka kita akan marah. Tapi coba kalau ada orang yang bilang, kamu ini kucing misalnya, kita tidak akan terlalu marah. Artinya apa ikhwatul Islam? Dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Dia tidur, anjing ini tidur 309 tahun lamanya bersama orang-orang yang 7 orang tadi. 7 orang ini kemuliaannya apa? Kemuliaannya mereka beriman kepada Allah. Mereka lari meninggalkan dunia demi agama. Anjing ini apa kemuliaannya? Kemuliaannya hanya 1 saja. Kemuliaannya anjing yang kita ceritakan ini ikhwatul Islam, karena dia mendampingi 7 orang yang tadi lari membawa iman dan takwa. Itu kemuliaannya. Artinya dia mendapatkan kemuliaan gara-gara menemani atau gara-gara berteman, gara-gara berkawan dengan 7 orang tadi. Itulah kemuliaannya. Sehingga dengan berkawan saja, dia pun termasuk anjing yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang tidur 309 tahun lamanya, anjing yang ada di dunia, itulah dia. Yang menemani orang-orang yang bertakwa. Apa keutamaannya? Hanya gara-gara menemani. Karena di saat orang ini berjalan ikhwatul Islam, di saat 7 orang ini berjalan, maka ada seekor anjing yang mengikutinya, hanya sekedar mengikutinya saja. Kemudian diikuti, sampailah di gua tersebut. Dan karena Allah memuliakan 7 orang ini, Allah pun memuliakan yang mengikutinya, yaitu anjing tersebut. Artinya apa ikhwatul Islam? Begitulah Allah berikan keberkahan dan kemuliaan kalau berkawan dengan sesuatu yang mulia dan barokah. Begitu juga dengan penduduk Mekah dan Madinah. Kita tidak mengatakan mereka itu adalah orang yang suci, mereka adalah orang yang bersih, tidak. Tapi minimal dikala Allah menjadikan mereka penduduknya, maka itu merupakan nilai plus bagi mereka. Makanya di kota Madinah secara khusus ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan, Allahumma man zalama ahlal Madinah. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah. Siapa penduduk Madinah? Siapa yang tinggal di sini? Siapapun mereka. Baik mereka yang berasal dari dalamnya atau dari sini, atau mereka yang datang ke sini dan ingin tinggal di sini, semuanya termasuk penduduk Madinah. Maka tidak boleh bagi kita menzaliminya. Berarti apabila Nabi melarang kita menzaliminya, ada keutamaan khusus bagi mereka. Dan itu Nabi SAW yang meminta kepada Allah. Kalau demikian keadaannya penduduk Madinah, maka demikian juga keadaannya dengan penduduk Makkah Al-Mukarramah. Artinya ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjidil Haram, Allah memberikan kemuliaan kepada Makkah Al-Mukarramah, maka Allah pun akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada penduduk atau kepada kota Madinah, maka Allah pun memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian Ustaz? Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa daerah, terutama begitu juga dengan tanah haram yang ada di Palestina atau yang ada di Masjid Al-Aqsa sana. Yang ada di Masjid Al-Aqsa sana ikhwatul Islam, mereka juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka berada di tempat yang haram. Karena Makkah haram, Madinah haram, Masjid Al-Aqsa juga haram.
mereka juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara kehidupan mungkin mereka banyak penderitaannya, banyak ujiannya, tetapi ingat mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya di Masjidil Aqsa saja. Semua tanah haram maka sudah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala Allah berikan kesempatan kepada kita berada di Al-Masjidil Haram, di antara kewajiban yang harus kita ketahui, ketika Allah memberikan kemuliaan kepada masjidnya, kepada lokasinya, maka Allah juga berikan kemuliaan kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Dan kita berharap ikhwatul Islam, kita yang berada di tanah haram Makkah Madinah, walaupun hanya beberapa hari di sana, maka kita pun berharap agar kemuliaan tersebut kita dapatkan, bahwa semua mereka yang ada di tanah haram Makkah dan Madinah, maka mereka akan mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masjidil Haram yang ada di Makkah, semua daerah batasan-batasan haram disebut dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Semua kalimat-kalimat yang ada di sana. Kaifa halukum? Masyaallah. Khalastumul halaqah? Hafiztul Quran? Ayuhu surat hafizna? ها؟ أنا حفظ سورة ياسين. ياسين حفظتها؟ ربع. أنت؟ أنا حفظ سماء وقال. ما شاء الله. اجتهد ها؟ ها؟ اجتهد. بارك الله فيك. طيب يا إخوة الإسلام. Sampai di mana tadi? Sampai Masjidil Haram ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa semua batasan haram ini adalah Al-Masjidil Haram, karena batasan haram yang ada di Mekah disebut dengan kalimat Al-Masjidil Haram, artinya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dan dikala kita berada di sana ikhwatul Islam, makanya di antara salah satu yang harus kita jaga, jangan pernah kita melakukan kezaliman. Kezaliman itu artinya ikhwatul Islam meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu disebut dengan zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita bersama ikhwatul Islam, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwatul Islam, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adzabin alim. Barang siapa yang melakukan kezaliman, ilhad kezaliman, ayat ini khusus berbicara tentang tanah haram, apalagi tanah haram yang ada di Mekkah Al-Mukarramah. Barang siapa yang melakukan kezaliman atau menginginkan melakukan kezaliman, maka Allah rasakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Apa makna zalim? Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik zalim kepada diri sendiri atau zalim kepada sesama, apalagi zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat zalim ini harus kita jauh-jauhkan, terutama dikala kita berada di tanah haram, apalagi dikala kita berada di tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Kemudian di ikhwatul Islam, kemarin kita menyebutkan di antara dalilnya adalah kejadian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala tidak jadi memasuki dan tidak jadi melaksanakan ibadah umrah pada tahun ke-6 Hijriah, maka Nabi tetap salat di dalam batasan tanah haram. Kenapa Nabi SAW sengaja memerintahkan para sahabatnya untuk salat di batasan tanah haram? Agar mereka tetap dihitung salat di dalam Al-Masjidil Haram, sesuai dengan mimpi yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Dan dengan itu pula Allah menyebutkan, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidil haram, bahwa kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram. Padahal tahun itu kaum muslimin tidak memasuki Masjidil Haram, mereka memasuki batasan haram. Apa maknanya? Berarti batasan haram itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Sehingga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana ikhwatul Islam dalam keadaan berpakaian berbaju ihram, maka Nabi dihalangi oleh orang-orang Quraisy, yang mana pada akhirnya Nabi membatalkan ibadah umrah yang dia lakukan. Sehingga pada tahun ke-6 ini Nabi tidak jadi melaksanakan ibadah umrah. Kenapa tidak jadi? Karena dihalangi. Kemudian bagaimana cara membatalkannya? Karena ibadah haji dan umrah itu ikhwatul Islam adalah ibadah yang spesial, berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kita contohkan misalnya ibadah salat. Kalau misalnya kita sedang salat Allahu Akbar, kemudian di rakaat pertama, kemudian kita lanjut rakaat kedua. Di rakaat kedua kita ingin buang air. Apakah boleh bagi kita untuk membatalkan salat? Boleh atau tidak? Boleh, bebas, tidak menjadi masalah.
Atau misalnya, dikala rakaat kedua, kita ingat ternyata kita batal wuduknya. Apakah boleh bagi kita membatalkan salat? Boleh. Kemudian dikala kita membatalkan salat, apakah ada dendanya? Tidak ada, dendanya hanya mengganti saja, selesai. Dikala kita membatalkan salat, kemudian nanti kita kembali berwuduk, atau menyelesaikan hajat, kemudian kita kembali salat, selesai. Begitu juga dengan puasa. Dikala kita puasa, kemudian tiba-tiba di siang hari kita sakit, atau di sore hari kita melakukan perjalanan, apakah boleh bagi kita membatalkan puasa? Boleh. Apa dendanya? Tidak ada. Dendanya hanya ganti puasa yang tadi kita batalkan, itu dendanya. Tapi kalau misalnya kita ingin berniat melaksanakan ibadah haji dan umrah, kemudian kita memakai pakaian ihram, kita melewati miqat, kemudian tiba-tiba di perjalanan kita ingin membatalkan ibadah haji dan umrah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Berbeda dengan ibadah yang lainnya. Maka dengan itulah Allah menyebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim ketika mereka sampai di miqat, kemudian mereka mengucapkan labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrata, labbaik Allahumma labbaik, maka tidak boleh mereka mundur dari ibadah tersebut. Wajib mereka selesaikan. Tidak sama dengan ibadah salat, tidak sama dengan puasa, tidak sama dengan zakat, tidak sama dengan ibadah yang lainnya. Kalau sudah mengucapkan labbaik Allahumma, maju, pantang mundur. Artinya wajib diselesaikan. Kalau seandainya kita tidak bisa menyelesaikannya karena keadaan sakit misalnya, tidak bisa masuk misalnya, atau keadaan-keadaan yang membuat kita tidak masuk, maka wajib kita kena denda. Ada kafaratnya, ada dam yang harus kita tumpahkan, darah yang harus kita tumpahkan untuk menebus kesalahan yang kita lakukan. Itu adalah di antara perbedaan ibadah haji, ibadah umrah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nabi SAW dikala melakukan perjalanan pada tahun ke-6 Hijriah, maka Nabi melakukan berniat dari miqat, kemudian Nabi memakai pakaian ihram, tiba-tiba Nabi dihalangi, tidak bisa masuk ke tanah haram. Terpaksa Nabi SAW membatalkan ibadahnya. Nah, dikala Nabi SAW membatalkan ibadahnya, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW memerintahkan saudaranya, kaum muslimin, sahabatnya, untuk menyembelih hewan. Karena wajib membayar dam di sana. Disebut dengan dam al-hisar, karena dam itu ada 5. Dan di antara salah satu dam itu namanya adalah damul hisar. Dam yang mana kita tidak bisa masuk ke tanah Makkah Al-Mukarramah karena ada halangan. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya Nabi SAW ingin membatalkan ibadahnya. Dan di antara salah satu bentuk membatalkan ibadah tersebut adalah dengan mencukur rambut. Makanya di dalam ayat ini Nabi menyebutkan la tadkhulunal masjidil haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Yang mana kalian akan mencukur habis rambut kalian atau memendekkannya. Makanya dikala kita umrah ikhwatul Islam, dan ini adalah di antara amalan ibadah umrah haji yang paling berat bagi laki-laki, terutama mereka yang ganteng, yaitu mencukur rambutnya. Makanya di antara ibadah yang mulia ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah ini, kalau kita umrah, jangan sayang-sayang kepada rambut, hilangkan semuanya. Karena dengan kita menghilangkan semuanya, dengan kita menjatuhkan rambut kita tersebut, harapan kita apa? Berjatuhan pula lah dosa-dosa kita semuanya. Makanya Allah menyebut di sini muhalliqin, yaitu mereka yang mencukur habis. Jadi kalau ada di antara kita yang umrah ikhwatul Islam, maka jadikan itu alternatif yang pertama. Rambut itu akan tumbuh. Tapi ibadah ini mungkin hanya sesekali kita bisa melakukannya. Maka setiap kali Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia, cukur habis rambut kita. Dan insya Allah tidak akan ada salahnya. Kita tetap akan seperti biasa. Kecuali kalau ada halangan. Seperti misalnya ada sakit di kepalanya, atau diancam oleh istrinya, itu baru boleh. Seperti misalnya kalau dihilangkan rambutnya, aku akan minta pulang ke rumah orang tua, itu baru, itu lain ceritanya. Tapi hukum asalnya ikhwatul Islam, dihilangkan semuanya. Maka Allah menyebutkan muhalliqina ru'usakum, hilangkan semua rambut tersebut, hilangkan. Tapi kalau ada di antara kita yang tidak bisa menghilangkannya karena ada alasan, dengan alasan-alasan yang syar'i, bukan alasan-alasan dibuat, maka mereka memendekkan rambutnya. Wa muqassirin, kata Allah Subhanahu wa taala, maka juga tidak menjadi masalah. Tapi dengan ketentuan, kalau kita memendekkan rambut, maka ambil bagian rambut itu semuanya.
Kalau misalnya kita ambil bagian depan, ambil pula bagian belakang. Kalau kita ambil bagian samping kanan, ambil pula bagian samping kiri. Karena kita dianjurkan untuk berlaku adil. Kalau kita dianjurkan adil kepada orang lain, maka adil terhadap tubuh sendiri lebih diutamakan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, muhalliqina ru'usakum. Jadi Nabi SAW mau tidak mau untuk membatalkan umrahnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Masuk tidak mungkin karena sudah ada kata sepakat perjanjian di sana. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk mencukur habis rambutnya. Namun dikala Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambutnya ikhwatul Islam, tidak ada satupun para sahabat yang mencukur rambutnya. Jumlah mereka 1.400 orang. Nabi mengatakan, kita tidak mungkin lagi masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Kita sudah melakukan perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Dan di antara salah satu isi perjanjiannya, tidak boleh kaum muslimin masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Kenapa orang Quraisy tidak mengizinkan? Karena orang Quraisy beranggapan, kalau kaum muslimin masuk ke Mekah Al-Mukarramah pada tahun itu, maka seolah-olah mereka menyerah. Orang-orang musyrikin itu seolah mereka sudah menyerah. Dengan bebas kaum muslimin bisa masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Makanya mereka mengatakan tidak boleh kaum muslimin masuk ke Mekah Al-Mukarramah pada tahun itu. Dan boleh pada tahun berikutnya. Maka tahun berikutnya Nabi kembali melaksanakan ibadah umrah. Dan umrah ini disebut dengan umratul qadha. Yaitu umrah diantara salah satu maknanya umrah pengganti umrah pada tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya Nabi tidak jadi masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Namun Nabi tetap dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah umrah. Tahun berikutnya Nabi mengganti umrah yang tadi tidak jadi. Nah, bagaimana cara mengakhirinya? Cara mengakhirinya, karena apabila kita sudah mengucapkan talbiyah, maka kita harus bertahallul. Dan akhir daripada amalan tahallul itu biasanya adalah mencukur rambut. Mencukur rambut itu tidak disebut dengan tahallul. Tapi biasanya tahallul itu atau mencukur rambut akhir daripada tahallul. Karena tahallul itu artinya adalah halal. Karena dikala kita ihram, memakai pakaian ihram, maka kita menjadi haram. Kapan kita kembali halal? Maka disebut dengan tahallul. Biasanya amalan tahallul yang paling akhir adalah mencukur rambut. Biasanya. Maka mencukur rambut itu sudah disebut dengan tahallul. Karena itu biasanya amalan yang terakhir dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Nah, kemudian di ikhwatul Islam, akhirnya Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mencukur rambut habis. Atau mencukur habis rambutnya. Kemudian dikala Nabi SAW memerintahkan mereka, tidak ada satupun para sahabat yang mencukur rambutnya. Mengapa mereka tidak mencukur rambutnya? Karena zaman itu ikhwatul Islam adalah zaman wahyu. Jangan kita artikan para sahabat mereka tidak mengindahkan perintah Nabi, tidak. Mereka akan mengorbankan semuanya demi Nabi SAW. Dan demi agama Allah Subhanahu wa taala, pasti itu semuanya dikorbankan. Namun tiba-tiba ketika Nabi memerintahkan mereka untuk mencukur rambutnya, tidak ada mereka yang mencukur rambutnya. Bukan berarti mereka tidak mengindahkan perintah baginda Nabi yang mulia, tidak. Kenapa demikian? Karena zaman itu adalah zaman wahyu. Zaman wahyu itu artinya mereka masih berharap kepada Allah. Kalau wahyu turun dari langit, kemudian Allah perintahkan kaum muslimin masuk ke dalam Mekah Al-Mukarramah, sehingga mereka tidak mau mencukur rambutnya, agar kemungkinan mereka masih berharap kepada Allah agar wahyu turun, agar mereka tetap bisa masuk ke tanah haram atau ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah Musyarrafah pada tahun itu. Sehingga mereka tidak mau mencukur rambut habisnya, tidak mau mencukur habis rambutnya, karena masih berharap perintah itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebut dengan istilah nasakh dan mansukh. Nasakh dan mansukh itu ikhwatul Islam, kadang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kemudian di ayat berikutnya Allah batalkan. Dan banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyebutkan yang demikian. Padahal perbedaannya, kadang-kadang perbedaannya hanya satu ayat atau dua ayat saja. Allah perintahkan A misalnya, kemudian di ayat berikutnya Allah perintahkan yang lain dan dibatalkan ayat sebelumnya. Dan sengaja Allah Subhanahu wa taala adakan di dalam Al-Quran agar kita tahu bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Mujadilah tentang adab yang harus dijaga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Nabi, agar mereka tidak bebas, agar mereka betul-betul menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyebutkan setiap kali kalian ingin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang masalah agama, maka ajukan dulu sedekah. Jangan tiba-tiba datang kepada Nabi kemudian kalian bertanya, enggak. Ajukan dulu pemberian.
Kemudian ayat ini dibatalkan oleh Allah pada ayat berikutnya. Hanya berselang satu ayat saja. Contoh yang lain misalnya, ayat yang bercerita tentang berjihad di jalan Allah. Ayat pertama Allah menyebutkan bahwa 1 dibanding 10. Jadi kalau seandainya, atau 1 dibanding 100, kalau ada musuh 100.000 dan kaum muslimin misalnya 1.000, tidak boleh mereka lari. Karena jumlah mereka sepadan dengan kekuatan yang mereka miliki. Kemudian di ayat berikutnya Allah langsung batalkan. Al-ana khaffafallah. Sekarang Allah ringankan. Artinya ikhwatul Islam, ada ayat yang di dalam Al-Quran baru saja diturunkan, kemudian dibatalkan oleh ayat berikutnya. Nah, para sahabat Nabi SAW menginginkan yang demikian. Kenapa mereka belum mencukur rambutnya? Karena mereka ingin kalau Allah menurunkan wahyu, kemudian dibatalkan perjanjian yang tadi terjadi di antara kaum musyrikin bersama Nabi SAW, sehingga mereka tidak mau mencukur rambutnya. Kemudian Nabi SAW pun masuk ke tendanya ikhwatul Islam, mengadu kepada salah seorang istrinya yang bernama Ummu Salamah dan menceritakan tentang sahabatnya. Wahai Ummu Salamah, lihat sahabat-sahabatku, mereka tidak mau mencukur rambutnya. Bukan berarti mereka menentang Nabi, tidak, tapi mereka ingin turun wahyu yang akan membatalkan perjanjian tersebut. Kemudian apa kata Ummu Salamah? Ummu Salamah menyebutkan ikhwatul Islam, ya Rasulullah, apakah engkau ingin para sahabatmu mencukur rambutnya? Maka Nabi mengatakan iya. Dan Ummu Salamah mengatakan, mudah saja ya Rasulullah, tanpa kamu bersuara, maka mereka akan mencukur habis rambutnya. Tanpa engkau bersuara. Tadi engkau bersuara, mereka tidak melakukannya. Sekarang engkau tanpa suara, mereka akan melakukannya. Apa itu kata Rasulullah SAW? Dan ini merupakan termasuk di antara kepintaran istri-istri Rasulullah SAW. Maka Ummu Salamah mengatakan, silahkan engkau keluar. Kemudian panggil tukang cukur. Kemudian cukur rambutmu. Coba lihat bagaimana keadaan sahabatmu. Maka Nabi melakukan, Nabi keluar dari tendanya. Kemudian Nabi mencukur rambutnya. Di saat para sahabat Nabi melihat Nabi mencukur rambutnya, maka mereka pun semuanya langsung bergerak mencukur habis rambutnya. Tanpa Nabi SAW berbicara. Dan bahkan disebutkan di dalam riwayat, hampir saja mereka saling berdesak-desakan. Kemudian mereka berebutan rambut Nabi SAW. Dan mereka pun akhirnya mencukur habis rambutnya. Dikala mereka mencukur rambutnya, maka di saat itulah pasti pada tahun itu mereka tidak akan masuk ke Ka'bah Al-Musyarrafah, namun mereka sudah dihitung masuk ke dalam Al-Masjidil Haram. Walaupun mereka tidak masuk ke Ka'bah Al-Musyarrafah, kebangunannya, namun mereka tetap dihitung masuk ke dalam kalimat Al-Masjidil Haram. Karena Allah menyebutkan, La tadkhulunna al-Masjidil Haram. Dan mereka sudah masuk. Di mana Masjidil Haram pada waktu itu? Di salat-salat yang telah mereka lakukan. Mereka salat di bagian tanah haramnya. Sehingga semua tanah haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah disebut dengan kata Al-Masjidil Haram. Dan mereka pun muhalliqina ru'usakum. Mereka pun akhirnya memotong semua rambutnya. Sehingga ayat ini ikhwatul Islam yang ada di akhir-akhir surah Al-Fatah menunjukkan kepada kita bersama bahwa kalimat Al-Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah mencakup semua batasan-batasan tanah haram, dan itu berbeda dengan tanah haram yang ada di Madinah. Artinya salat yang dilakukan, karena memang kita berbicara tentang ibadah salat, orang yang salat di Madinah khusus dalam Masjid Nabawi, sedangkan salat yang dilakukan di Ka'bah Al-Musyarrafah atau di Al-Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah yaitu mencakup semuanya. Dan insyaallah ikhwatul Islam kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita ini, terutama hadis yang sangat mulia, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada bahasa-bahasa yang kasar kami menyampaikannya, atau kalimat-kalimat yang kurang jelas, atau kalimat-kalimat yang tidak pantas, atau kalimat-kalimat yang tidak tepat tapi kami dalam mengucapkannya. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemuliaan kepada kita di dunia sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Madinah. Semoga Allah pun kumpulkan kita di dalam surga bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Allah kabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan kepada anak cucu kita, dan keberkahan kepada keluarga kita semuanya.
Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله